Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar kajian Ramadan PDA Kota Malang yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada Tadabbur surat Luqman ayat 16 dan 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya, di sini Luqman berkata, wahai anakku, innaha iltaku mithqala habbah, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, habbatin min khordalin, seberat biji sawi, fatakum fi sakhrah, dan berada dalam batu, au fis samawati, atau di langit, au fil ardi, atau di bumi, ya'ti bihallah, niscaya Allah akan mendatangkannya, maknanya adalah membalasnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, latifun, itu maha halus, maha lembut, khabir, dan maha mengetahui. Menurut penafsiran Kementerian Agama, ayat ini maknanya adalah Luqman melanjutkan nasihatnya, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan yang sangat kecil dan tersembunyi, layaknya benda yang bobotnya hanya seberat biji sawi dan berada dalam batu atau berada di langit atau di perut bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus dan maha teliti. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, betapapun kecil dan halus. Sementara menurut Ibnu Katsir, hal ini merupakan nasihat yang besar manfaatnya. Dikisahkan oleh Allah dari apa yang diwasiatkan oleh Luqman agar manusia mencontohnya dan mengikuti jejaknya. Karena itu Allah menyitir perkataan Luqman, hai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, maknanya adalah sesungguhnya perbuatan aniaya atau dosa sekecil apapun, misalnya sebesar biji sawi. Nah, menurut sebagian ulama, dhamir yang terdapat dalam firman-Nya innaha, ya ha itu kan di situ dhamir ya, adalah dhamir sya'an. Berdasarkan pengertian ini diperbolehkan membaca rofa pada lafal mithqalu. Jadi itu kan di situ innaha intaku mithqala. Nah, itu bisa juga dalam ilmu qiraat ya, qiraat lain gitu. Itu bisa dibaca innaha intaku mithqalu. Tapi qiraat yang pertama membacanya nasab ya, nasab atau fathah itu lebih utama. Nah, kemudian firman Allah, ya'ti bihallah, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasnya. Itu maknanya Allah pasti menghadirkannya pada hari kiamat nanti, di saat neraca amal perbuatan telah dipasang dan pembalasan amal perbuatan ditunaikan. Jika amal perbuatan seorang baik, maka balasannya baik, dan jika amal perbuatan seorang buruk, maka balasannya buruk pula. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 47 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Wa nadha'u, dan kami akan meletakkan atau memasang ya, al-mawazin itu timbangan, al-qista yang adil, yang tepat, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti, fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidaklah
seseorang itu dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Nah, ini tepat juga ya, sesuai juga dengan surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal, maka barang siapa yang mengerjakan mithqala seberat dzarrah, seberat biji sawi tadi, khairan kebaikan, yarahu, maka dia akan melihat balasannya. Demikian wa may ya'mal, dan barang siapa yang berbuat mithqala dzarrah seberat biji sawi, syarron, suatu keburukan, yarahu, dia juga akan melihatnya. Nah, seandainya dzarrah itu berada di dalam tempat yang terlindungi dan tertutup rapat, misalnya ada di sebuah batu besar, atau terbang melayang di angkasa, atau terpendam di dalam bumi. Nah, Allah yang maha teliti, latif, dan maha khabir tadi pasti akan membalasnya, walaupun itu tidak terlihat oleh pandangan manusia. Karena sungguhnya Allah itu tiada sesuatu pun yang tersembunyi, meski sebesar zarrah atau atom atau biji sawi, baik yang ada di langit maupun yang di bumi. Karena itulah disebutkan oleh firman Allah berikutnya, ya sesungguhnya Allah maha halus, innallaha latifun tadi, khabir juga maha mengetahui. Maknanya adalah maha halus pengetahuannya, maka tiada segala sesuatu yang tersembunyi baginya sekalipun sangat kecil dan sangat lembut. Allah bahkan juga mengetahui barang sekecil semut di malam yang menggelap gulita juga, semua itu diketahui oleh Allah. Nah, kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa makna yang dimaksud dari firman-Nya dan berada dalam batu, artinya adalah batu yang ada di bumi lapis ketujuh. Para pendengar, pendapat ini disebutkan oleh As-Suddi, berikut sanadnya yang diduga bersumber dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan sejumlah sahabat, dan sanadnya dinilai berpredikat sahih. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya yang menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, seandainya seorang di antara kalian melakukan amal perbuatan di dalam sebuah batu besar yang tidak ada pintu dan lubangnya, niscaya amal perbuatannya itu akan ditampakkan kepada manusia seperti apa adanya. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita masuk pada ayat berikutnya, yaitu ayat ke-7. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Tetap dengan panggilan ya bunayya tadi, panggilan Luqman kepada anaknya. Aqimis shalah, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, dan beramar ma'ruflah, suruhlah manusia mengerjakan yang baik, wanha anil munkar, dan cegahlah kemungkaran, wasbir ala ma aswabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu, inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Luqman juga menasihatkan lagi kepada putranya ya untuk mendirikan sholat sesuai dengan batasannya, fardunya, waktunya. Lalu diperintahkan juga untuk mengerjakan yang baik, mencegah yang buruk, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Nah, perlu kita sama-sama ketahui bahwa dalam mengerjakan amar ma'ruf dan nahi mungkar terhadap manusia, pasti kita akan mendapatkan gangguan dan perlakuan yang menyakitkan. Karena itu kita harus bersabar terhadap perlakuan mereka. Itu wasbir ala ma asabak. Nah, Luqman menasihati anaknya untuk bersabar dalam menjalankan perintah amar ma'ruf dan nahi mungkar itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Maknanya adalah sesungguhnya bersikap sabar dalam menghadapi gangguan manusia benar-benar termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Dalam penafsiran yang lain dikatakan bahwa melaksanakan sholat hendaklah dilakukan secara sempurna dan konsisten. Jangan sekalipun ditinggalkan. Nah, kemudian suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf ya, wa'mur bil ma'ruf itu tadi,
Maknanya adalah sesuatu yang dinilai baik oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Nah, adapun wanha anil mungkar, cegahlah mereka dari yang mungkar, lalu wasbir ala ma'asobak, maknanya adalah sebab hal itu tidak lepas dari kehendak Allah dan bisa jadi menaikkan derajat keimananmu. Sungguh yang demikian itu termasuk perkara yang penting dan tidak boleh diabaikan. Para pendengar yang dirahmati Allah, masuk pada ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tusa'ir khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Khaddun itu asli artinya pipi ya. Jadi jangan memalingkan pipimu dari manusia atau pandanganmu dari manusia. Wala tamshi fil ardi, dan janganlah berjalan di muka bumi maroha, dengan angkuh. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, kulla mukhtalin, yaitu orang-orang yang sombong, fakhur, lagi membanggakan diri. Dalam tafsir Al-Azhar, ayat ini dimaknai sebagai sebuah sikap hidup. Maknanya jangan memalingkan mukamu dari manusia. Ini termasuk budi pekerti, sopan santun, dan akhlak yang tertinggi. Ketika kita sedang bercakap berhadapan dengan seseorang, maka hendaklah kita menghadapkan muka pada lawan bicara kita. Dengarkanlah ketika dia berbicara, simaklah baik-baik. Karena jika kita bercakap pada orang lain, lalu muka kita menghadap yang lainnya, gitu, tentu itu akan menyinggungnya. Nah, kemudian wala tamshi fil ardi maroha, jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ini dalam penjelasan tafsir Al-Azhar adalah congkak, sombong, takabur, membanggakan diri. Semua itu dalam penelitian ilmu psikologi menurut Profesor Hamka justru itu muncul dari sebab ada perasaan bahwa diri itu sebenarnya tidak mempunyai derajat yang tinggi. Nah, karena itu diangkat, ditonjolkan, karena dalam lubuk jiwa itu terasa bahwa dirinya sebenarnya adalah rendah. Para pendengar yang dirahmati Allah, masuk pada ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qasid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Wa qasid, dan sederhanakanlah fi masyika, dalam berjalanmu. Waghdud, dan lunakkanlah min sautika, suaramu. Inna ankaral aswat, sesungguhnya seburuk-buruk suara itu ialah la sautul hamir, yaitu suara keledai. Nah, kembali mengutip tafsir Al-Azhar, kalimat waqsid fi masyik tadi, sederhanakanlah dalam berjalan, artinya adalah jangan cepat mendorong-dorong. Maksudnya jangan terlalu terburu-buru kalau berjalan, dikhawatirkan nanti lelah atau payah. Jangan pula terlalu lambat, tertegun-tegun gitu, layah sambil lambat, layah-layah gitu, lambat dalam berjalan lah. Sebab itu membuat malas dan membuang waktu di jalan. Karena itu bersikaplah sederhana. Nah, maknanya dan lunakkanlah suaramu, ya, waghdud min sautik, itu artinya jangan bersuara keras, tidak sepadan dengan yang hadir. Apalagi jika berada di kerumunan orang banyak, ya, di tempat umum, yaitu hindari bersuara keras. Karena seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Nah, ada seorang mujahid yang berkata, memang suara keledai itu jelek sekali. Maka orang yang bersuara keras, menghardik-hardik, sampai seperti akan putus urat lehernya gitu ya, seperti pecah kerongkongan. Nah, itu menyerupai suara keledai. Tidak enak didengar dan juga tidak disukai Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.